Nangongge menceritakan semua yang dilihatnya. Di antaranya adalah pengalaman Chen Qingyuan di zaman dahulu, ketika ia terpuruk, ia mendapatkan sebuah batu, dan memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk memulai jalan kultivasi. Ada pula adegan dari zaman yang lebih kuno lagi, di mana seorang perempuan berambut perak berdiri di atas lautan awan, menghapus jejak buah spiritualnya sendiri dengan lambaian tangannya. Mungkin karena tidak ingin semua kerja kerasnya sia-sia, ia berpikir bahwa meskipun langkah ini gagal, ia masih bisa meninggalkan benih, jadi ia melemparkan batu yang mengandung makna khusus itu ke dunia, membiarkannya melayang. Dahulu kala, batu itu terkubur jauh di dalam lautan, tak ditemukan selama ratusan ribu hari. Kemudian, setelah pertempuran hebat, lautan menguap, dan batu itu terlempar ke dalam badai yang memicu pertempuran, mendarat di sebuah gunung tinggi. Batu ini telah melewati berbagai macam kesulitan, dan kekokohan serta sifatnya yang tidak dapat dihancurkan telah menarik perhatian beberapa orang berkuasa. Namun, selama bertahun-tahun, batu itu telah berpindah tangan ribuan orang, dan tak seorang pun mampu memahaminya sepenuhnya. Paling-paling, mereka menemukan bahwa batu itu dapat memobilisasi energi spiritual langit dan bumi, sehingga mempercepat laju kultivasi seseorang. Bagi orang-orang kuat di dunia, efek ini seperti iga ayam. Lebih dari 300.000 tahun yang lalu, batu ini jatuh ke tangan Chen Qingyuan, membantunya memperbaiki rantai dan mendaki lebih tinggi selangkah demi selangkah. Hal yang paling penting adalah aku menyimpulkan namanya. Nangongge bercerita tentang banyak kejadian di tahun-tahun terakhir, lalu nadanya menjadi serius dan dia menyebutkan hal yang sangat penting. Apa? Mendengar suara itu, jantung Chen Qingyuan menegang, dia sangat gugup dan penasaran, dengan lapisan gelombang berkelebat di matanya. Nangongge khawatir dan tidak berbicara langsung. Ia malah menulis perlahan dan lembut di atas meja dengan jari-jarinya. Zizi. Chen Qingyuan mengerti apa yang ditulis Nangongge dan mengulanginya beberapa kali dalam pikirannya. Zeng, ketika aku memikirkan nama itu dalam-dalam, kepalaku mulai terasa sakit, seakan-akan ada yang memukulnya dari dalam dan luar dengan palu, dan sakit itu pun meliputiku. Tidak lagi merenung dan bermeditasi, matanya berangsur-angsur menjadi lebih jernih, dan tekanan untuk mengetahui pun jauh lebih berkurang. Nangongge meletakkan telapak tangannya di tempat kata-kata itu tertulis, dan menghapus semua jejak dengan sentuhan ringan. Wajahnya tetap tenang, dan matanya dalam. Itu hanya dapat dipahami, tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Tidak masalah jika manusia disebut dengan nama ini. Namun, mereka tahu bahwa nama itu berkaitan dengan perempuan berambut perak, dan memiliki arti yang berbeda. Jika mereka menyelidikinya, pasti akan menimbulkan masalah. Wanita berambut perak, yang kekuatan dan asal-usulnya tidak diketahui, kemungkinan besar dapat merasakan bahwa seseorang sedang memata-matainya. Selain itu, mudah untuk menarik perhatian asal-usul Tao. Menurut perhitungan saya, orang ini hidup setidaknya 5 juta tahun yang lalu. Kata Nangongge dengan suara rendah. Saat mengatakan ini, alis Nangongge berkerut dan ekspresinya tegas. Jarang sekali ia menunjukkan ekspresi seperti itu seumur hidupnya. 5 juta tahun yang lalu. Meskipun Chen Qingyuan berusaha sekuat tenaga membayangkan era di mana wanita berambut perak itu hidup, dia tidak menyangka era itu akan berlangsung selama itu. Karena kakak Nangong berkata begitu, dia pasti yakin. Mengingat kepribadiannya, meskipun dia hanya setengah yakin, dia tidak akan mengatakannya dengan lantang, tetapi hanya akan memikirkannya dalam hati. Saya menemukan sesuatu yang cukup menarik, apakah Anda ingin mendengarnya? Di tengah suasana yang tegang, Tuan Nangong kembali melontarkan sesuatu, jelas ingin membuat topik ini semakin menarik. Jika disebarluaskan, hal itu akan cukup untuk memicu sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menumbangkan pandangan dunia orang-orang. Ceritakan padaku, jangan membuatku penasaran. Chen Qingyuan menahan napas dan berkonsentrasi. Apakah kamu ingat bahwa Kaisar Agung Taiwei pernah kembali ke masa lalu untuk berdiskusi tentang Dao dengan orang-orang besar dari segala zaman? Nangongge tidak mengatakannya secara langsung, tetapi membimbingnya perlahan. Tentu saja aku tahu, ini bukan rahasia lagi, banyak orang di dunia mengetahuinya. Kaisar Taiwei mengarungi sungai waktu yang panjang selama kurang lebih 500.000 tahun, tanpa menemui tandingan. Karena beberapa faktor, Taiwei berhenti. Nangongge tidak merasa ada yang aneh dengan masalah ini. Ia hanya merasa bahwa Kaisar Taiwei tak terkalahkan, dan kaisar-kaisar dari berbagai era bahkan tidak dapat menandingi 1/10 darinya. Kemudian, dengan munculnya wanita berambut perak, saya mencoba menyimpulkan penyebabnya dan menemukan jejak yang menarik. Taiwei telah melawan arus selama 5 juta tahun, dan wanita berambut perak itu juga kebetulan ada 5 juta tahun yang lalu. Apakah ada hubungan antara keduanya? Atau sangat mungkin Taiwei melihat apa yang dilakukan wanita berambut perak itu sepanjang sejarah? Maksudmu Kaisar Taiwei dan wanita senior berambut panjang itu mungkin ada hubungannya? Atas petunjuk dari Nangongge, Chen Qingyuan tiba-tiba memikirkan hal ini dan membuat pernyataan ini. Mungkin, lagi pula, Nangongge tidak bisa menjaminnya, jadi ia hanya menganggapnya sebagai kesimpulan, waktu itu panjang, siapa yang tahu apa yang terjadi pada waktu itu.
Kita hanya bisa menebak-nebak berdasarkan beberapa jejak yang terpisah-pisah. Untuk mencapai level Kaisar Taiwei, berhenti di titik tertentu dalam sejarah pasti punya alasan. 500.000 tahun yang lalu mungkin merupakan titik waktu yang relatif penting. Gumam Chen Qingyuan. Suasananya menyedihkan, membuat sulit bernapas. Tubuhnya terasa seperti ditekan oleh gunung-gunung besar yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak dapat bergerak. Semakin aku memikirkannya, semakin besar pula tekanan yang kurasakan, seakan-akan jiwaku telah jatuh ke jurang yang dalam, jatuh tanpa henti, tanpa ujung yang terlihat. Jangan pikirkan hal-hal itu lagi. Minumlah teh. Nangong Ge mengetuk meja dan terkekeh, memecah suasana yang menyesakkan jiwa. Tehnya tidak enak, ayo minum anggur. Dalam sekejap, Chen Qingyuan menahan emosinya yang gelisah, kembali ke dunia nyata, mengeluarkan 2 kendi anggur berkualitas, membuka sumbatnya, dan aromanya pun tercium. Keduanya meminum minuman mereka dan saling tersenyum. Jangan pikirkan hal-hal menyedihkan itu untuk saat ini, fokus saja pada pemandangan di depanmu dan nikmatilah. Pegunungan dan sungainya indah, dan burung-burung berkicau. Menatap cakrawala dan menyeruput anggur nikmat. Kami mengobrol tentang hal-hal menarik di dunia dan meratapi betapa kejamnya waktu. Begitu banyak waktu berlalu dalam sekejap mata. Kukatakan padamu, kau harus ingat Lunan Xian, yang berasal dari aliran Konfusianisme dan Tao. Terakhir kali, ketika orang ini berkhotbah, dia secara khusus mengundangku untuk hadir. Kelihatannya seperti sopan santun, tapi dia sebenarnya ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk bertemu dengan pelayan pribadiku, Huo Rengxuan. Beberapa hari yang lalu, Wu Junyan mengalahkan beberapa jenius dari klan Golden Crow kuno, dan ketenarannya menyebar ke seluruh surga, membuatnya dikagumi. Jiang Liuqi menjelma menjadi banyak makhluk biasa. 3 hari yang lalu, ia tiba-tiba mencapai pencerahan dan menembus Mahayana. Sebuah fenomena aneh muncul, dan cahaya 9 hari menyebar hingga 30.000 mil. Keturunan Kaisar Taiwei adalah Huang Xingyan. Identitasnya terbongkar, menarik perhatian banyak pahlawan. Untungnya, Dewa Pedang Canggeng turun tangan dan melindunginya, jika tidak, nyawanya akan terancam. Istana Kekaisaran, Menara Tiansu dan tempat-tempat lainnya semuanya terletak di jembatan ilahi, dan tidak ada harta yang tersisa untuk melindungi Huang Xingyan. Tepat pada saat ini, pendekar pedang Canggeng berdiri di atas awan, memandang ke bawah ke arah dunia, dan akhirnya menumpas para penjahat dari segala sisi. Pedang abadi yang memegang perintah Raja Jing memiliki tanggung jawab untuk melindungi keturunan Taiwei. Kaisar meninggalkan istana dan pedang abadi masuk. Semuanya tampak begitu serasi, tetapi sebenarnya itulah rencana Kaisar Taiwei. Mereka yang tahu alasannya sangat takjub. Ngomong-ngomong, ada cerita menarik tentangmu. Nangong Ge teringat suatu hal penting, dan senyum pun cerah di wajahnya, tampak seperti tipe orang yang gemar menonton kesenangan dan tidak mengambil risiko. Apa itu? Chen Qingyuan merasakan bunyi gedebuk tiba-tiba dan punya firasat buruk. 10 tahun yang lalu, putri ke-9 dari klan Phoenix mengunjungi Sekte Qing dan menyebabkan kehebohan besar. Tahukah kau? Nangong Ge bertanya terlebih dahulu dan kemudian perlahan membuka topik. Entahlah. Chen Qingyuan baru saja keluar dari kurungan dan tidak punya waktu untuk mempelajari hal-hal menarik yang terjadi beberapa tahun terakhir. Ia menggelengkan kepalanya. Putri ke-9 menyatakan di hadapan banyak orang bahwa ia akan menjadi pasangan Taoismu. Ia bersumpah untuk menikahimu dan akan mengabdikan segalanya untuk mengejarmu. Saat dia berbicara, senyum Nangong Ge menjadi semakin tak terkendali, dan dia minum beberapa teguk anggur. Apa? Chen Qingyuan berkata dengan terkejut. Sayang sekali saya tidak hadir. Saya hanya mendengar kejadian hari itu dari beberapa orang dalam. Sayang sekali. Kalau saja dia tahu akan ada kejadian seru seperti itu, Nangong Ge pasti sudah bergegas ke Qingzhong terlebih dahulu dan bersiap menonton pertunjukan itu. Setelah mengungkapkan penyesalannya, ia menunjukkan ekspresi bahagia, namun, saya membeli batu foto untuk merekam sumpah putri ke-9. Itu menghabiskan banyak batu roh. Ada batu foto juga, seru Chen Qingyuan terkejut, nadanya tidak begitu tenang. Mau lihat? Kasih aku uang, nanti aku jual. Bagaimanapun, Nangong Ge menyalin beberapa di antaranya. Percaya atau tidak, aku akan menghajarmu. Beberapa garis hitam muncul di wajah Chen Qingyuan. Rongseng. Setelah mengeluh, Nangong Ge mengeluarkan batu foto dan meletakkannya di atas meja. Dia benar-benar membawa benda ini bersamanya. Sepertinya dia sudah berencana untuk membicarakannya secara detail dengan Chen Qingyuan, hanya untuk menonton kesenangan dan merasa senang. Chen Qingyuan menatap batu foto di atas meja, ragu sejenak, lalu mengulurkan tangannya. Sambil memegang batu gambar itu, dia menggunakan sedikit kekuatan spiritual untuk mengaktifkannya. Lalu, sebuah gambar muncul di hadapanku. Proses pengambilan sumpah putri ke-9. Dia mengenakan gaun panjang putih salju yang indah dan memiliki sosok yang anggun. Tingginya 18 kaki, dengan rambut sepinggang, bibir kemerahan, mata cerah, dan gigi putih. Jepit rambut giok memegang erat 3.000 rambut hitam, dan ikat pinggang menyoroti pinggang ramping, yang dapat dipegang dengan satu tangan. Ada beberapa guratan merah seperti bunga plum di pipinya yang putih, yang membuatnya tampak menawan dan menarik.
Orang-orang tak kuasa menahan diri untuk tidak meliriknya beberapa kali lagi. Dia berdiri di luar gerbang Gunung Qingzhou, kakinya di lautan awan, rok panjangnya menari-nari tertiup angin. Di hadapan semua orang, ia merendahkan harga dirinya dan menyatakan, "Aku, Ji Lingyan, bersumpah di sini bahwa aku tidak akan menikahi siapapun selain Chen Zunyu dalam hidup ini, dan aku bersedia menghabiskan seluruh hidupku untuk mengejarnya." Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut dan berteriak tak percaya. Melihat gambar yang diproyeksikan oleh batu foto, ekspresi Chen Qingyuan sedikit berubah, dan dia merasa aneh dan tidak nyaman. Setelah membacanya, dia meletakkan kembali batu foto itu ke atas meja, tidak berkata apa-apa, dan menyesap anggur. "Menurutku, putri ke-9 dari klan Phoenix secantik peri dan memiliki bakat luar biasa. Kau boleh mempertimbangkannya." Nangong Gexian suka menggoda teman-teman lamanya, dan berkata sambil tersenyum. "Keluar," teriak Chen Qingyuan pelan. "Konon, putri ke-9 telah mendengar tentang perbuatanmu sejak lahir dan sangat tertarik padanya. Kemudian, ketika bintang kaisar muncul, kau muncul di hadapan semua orang sebagai dewa perang kuno, memikat hati banyak wanita kesayangan, dan putri ke-9 hanyalah salah satunya. Mengagumi pria kuat itu wajar, tetapi jarang menemukan wanita seberani putri ke-9. Ia telah bersumpah, yang sepenuhnya menghalangi masa depannya sendiri." Putri ke-9 juga berkata bahwa meskipun pada akhirnya dia tidak memenangkan hati Chen Zunyi, dia tidak akan mencari pasangan Tao lainnya dan akan bersedia menjalani hidupnya sendirian. Banyak sekali orang yang suka menyaksikan keseruannya, dan karena berkaitan dengan Chen Qingyuan, hal itu pun menjadi sensasi. Peristiwa itu menyebar ke seluruh dunia dalam waktu yang sangat singkat, dan orang-orang pun membicarakannya. Tidak apa-apa, Chen Qingyuan tidak bangga dengan masalah ini, tetapi merasa bahwa dirinya dalam masalah. Jika Tian Yuan tahu tentang ini, dia pasti tidak akan senang. Tidak romantis. Goda Nangong Ge, kamu bertindak seolah-olah kamu tahu segalanya. Ini kedengarannya aneh, kata Chen Qingyuan dengan nada sinis. Saya tidak mengerti, tidak bisakah saya memberi Anda evaluasi? Banyak sekali orang suci yang ingin menjadi rekan Taoisnya, tetapi ia tidak tertarik pada urusan pria dan wanita. Ia mengabdikan dirinya untuk mencari Tao, menelusuri jejak sejarah, serta minum dan mengobrol dengan teman-teman lamanya di waktu luang. Tidak, kata Chen Qingyuan dengan serius. Cek, gumamnya pelan, menunjukkan ketidakpuasannya. Kemudian, Nangong Ge mengganti topik pembicaraan, raut wajahnya menjadi lebih serius, bicara bisnis saja. Apa rencanamu ke depannya, untuk mengakhiri karma masa lalu untuk Qingzhou? Chen Qingyuan punya ide ini sejak lama, tetapi sayangnya dia tidak punya waktu untuk mengerjakannya. Ini benar-benar perlu diselesaikan. Nangong Ge mengangguk sedikit. Klan Qing telah membayar terlalu mahal untuk jurang iblis. Jepang pernah menjadi kekuatan dominan di negara kekaisaran, tetapi kemudian melarikan diri ke sudut terpencil di tanah terlantar utara, nyaris tak bertahan hidup. Pasukan tertinggi di kekaisaran Jepang menandatangani kontrak untuk bersama-sama menjaga Demon Abyss dan menstabilkan situasi. Awalnya sederhana, tetapi kemudian berubah. Tidak apa-apa jika tempat-tempat suci itu tidak patuh, Qingzhou tidak memaksa mereka. Akan tetapi, melihat semakin sedikitnya orang kuat di Qingzhou, sebagian besar sekte merampas sumber daya milik Qingzhou secara terbuka atau diam-diam, membunuh banyak orang, termasuk beberapa jenius papan atas, yang menyebabkan Qingzhou hampir runtuh. Jika hal ini terjadi, maka masalahnya bukan lagi pada penindasan Demon Abyss, tetapi pada pertumpahan darah. Banyak sekte di negara kekaisaran telah menjadi kekuatan afiliasi klan kuno abadi. Jika Anda ingin menangani masalah ini, kemungkinan besar akan memengaruhi kepentingan klan kuno. Nangong Ge mengingatkan, tidak apa-apa, dengan kekuatan Chen Qingyuan saat ini, ia memang tidak bisa menandingi klan kuno. Namun, selama ia ditemani oleh Dewa Pedang Changgeng, banyak masalah dapat diselesaikan dengan mudah. Ambillah. Pada saat ini, saudara Nan Gong mengeluarkan selembar batu giok dari tangannya dan meletakkannya di atas meja. Chen Qingyuan menoleh menatapnya, dengan sedikit keraguan di matanya. Saya pikir Anda akan menemukan lokasi pedang abadi Changgeng berguna. Bisik Nangong Ge. Tidak sulit untuk berspekulasi tentang hubungan dekat Chen Qingyuan dengan Jian Xian. Karena Chen Qingyuan berniat menyerang orang-orang kuat di negara kekaisaran dan tidak takut pada klan kuno, ia harus mengandalkan kekuatan eksternal. Ya, Chen Qingyuan menerima slip giok itu dengan ekspresi tenang. Kali ini aku datang ke Langya Villa, selain bertanya tentang wanita berambut perak itu, aku juga ingin mencari tahu keberadaan pedang abadi. Pangeran memberikannya kepadanya, yang sangat bagus, sehingga Chen Qingyuan tidak perlu bertanya lebih lanjut. Anggurnya enak, sisakan sedikit untukku. Nangong Ge mengajukan permintaan. Aku akan memberimu 3 pot. Chen Qingyuan mengeluarkannya dari tas Qian Kun. Ini adalah koleksi 18 meridian Xinjiang Barat. Pot-pot ini sangat tua dan langka. Hanya sedikit saja, kamu terlalu pelit. Terakhir kali, saya menyerbu wilayah Xinjiang Barat dan membawa kabur banyak anggur berkualitas. Melihat 3 pot anggur di atas meja, Nangong Ge tidak terlalu puas. Kelangkaan membuat sesuatu menjadi berharga.
Anggurnya lumayan, tetapi Chen Qingyuan enggan menambah lagi. Pelit sekali. Setelah sedikit mengeluh, Nan Gongge menyimpan anggurnya. Sebenarnya, yang ia pedulikan bukanlah anggurnya, melainkan interaksinya dengan Chen Qingyuan dan kenikmatan dari pengalaman ini. Lagi pula, jika Nan Gongge benar-benar tertarik pada sesuatu dan berjanji, pasti ada banyak orang kuat yang bersedia memberikannya kepadanya. Meninggalkan. Setelah beberapa jam, Chen Qingyuan perlahan berdiri. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Nan Gongge dan bergegas menuju Northern Wilderness. Dia membuka lembaran giok itu, yang mencatat lokasi spesifik pedang abadi Changgeng, di suatu tempat di alam liar utara. Pertama temuilah pedang abadi, temani dia, lalu lakukan hal-hal lainnya. Lagi pula, sebelum menaklukkan negara kekaisaran, kita harus menunggu dan melihat serta tidak bertindak terlalu tergesa-gesa. Dalam perjalanan pulang, saya menanyakan tentang kejadian-kejadian menarik terkini di berbagai tempat dan memperoleh pemahaman lebih dalam tentang situasi setempat. Northern Wilderness, sistem bintang Yuchang. Di pegunungan yang dalam dan hutan tua, ada rumah bambu, yang elegan dan unik. Chen Qingyuan menemukan rumah bambu sesuai alamat di slip giok. Begitu aku keluar pintu, angin sejuk berhembus menerpa wajahku dan mendorong pintu bambu itu terbuka. Tak lama kemudian, seorang pria berpakaian sederhana keluar dari rumah. Ia tampak tua dan berambut abu-abu. Meskipun usianya sudah lebih dari 100 tahun, namun wataknya masih heroik, bagaikan matahari terbenam yang telah kembali ke masa lalu dan terbit di antara awan-awan, memancarkan cahaya yang menyilaukan serta penuh energi dan darah. Pedang Changgeng abadi, Li Muyang. Sejak Chen Qingyuan datang ke sini, Dewa Pedang telah menemukannya, dan ia sangat gembira dan siap menyambutnya. Yang mulia, sang guru pedang melangkah keluar dan membungkuk dengan penuh hormat. Terima kasih kembali, Chen Qingyuan berkata dengan sopan. Datang. Dilihat dari pengalaman hidup pedang abadi, dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Chen Qingyuan, jadi tidak ada salahnya memanggilnya, Yang Mulia. Saat masih muda, pendekar pedang itu secara tidak sengaja jatuh ke dalam jurang, dan saat hidupnya berada di ujung tanduk, ia diselamatkan oleh gadis berbaju merah. Selain itu, gadis berbaju merah juga memberikan beberapa petunjuk, yang membantu pendekar pedang menghindari jalan memutar dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang cara menggunakan pedang. Kemudian, Chen Qingyuan terjebak di Gunung Tianyuan, dan fondasinya runtuh. Setelah dia keluar, pedang abadilah yang membentuk kembali tulang-tulang taunya. Tempat tinggalku agak sederhana. Mohon maaf atas keramah tamahannya. Di halaman, tempat sejumlah sayur-sayuran ditanam dan meja-meja serta kursi-kursi bambu diletakkan, Li Muyang menuangkan teh sendiri, sambil tersenyum dan berbicara lembut dengan sedikit nada meminta maaf. Kamu baik sekali. Chen Qingyuan tersenyum dan berkata, terletak di pegunungan dan di tepi air, hidup terasa begitu nyaman. Sungguh patut ditiru. Ini teh Yunqian yang terkenal dari tanah terlantar utara. Saya ingin tahu apakah Yang Mulia akan menyukainya. Li Muyang menyeduh teh, membawanya kepada Chen Qingyuan, dan menaruhnya di atas meja, dengan sangat lembut dan hati-hati. Terima kasih. Chen Qingyuan berterima kasih padanya. Ia menyesap dan memuji, enak sekali. Yang Mulia, hamba datang mengunjungi Anda. Apa yang ingin Anda lakukan? Li Muyang duduk di hadapan Chen Qingyuan dan bertanya. Ada sesuatu yang ingin kubantu, ujar Chen Qingyuan terus terang. Situasiku agak unik. Jika identitasku terbongkar, pasti akan menimbulkan masalah besar. Karena itu, aku ingin meminta pedang abadi untuk keluar dan melindungiku. Mendengar permintaan ini, Li Muyang menyingkirkan senyum di wajahnya dan menjawab dengan sungguh-sungguh, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat membantu Yang Mulia memecahkan masalahnya. Aku akan mengingat kebaikan ini. Chen Qingyuan berjanji, bisa berbagi ranjang dengan Yang Mulia saja sudah merupakan kesempatan yang luar biasa. Beranikah aku meminta yang lain? Nilai bantuan dari Dewa Perang Kuno sudah jelas. Meskipun Li Muyang sangat senang, ia tidak menunjukkannya. Dengan ekspresi serius, ia berdiri, membungkuk, dan memberi pujian. Ayolah, ini bukan pertama kalinya kita bertemu, tidak perlu banyak formalitas. Chen Qingyuan sangat akrab dengan Li Muyang dan dapat dipercaya. Terlebih lagi, fakta bahwa Li Muyang mampu mendapatkan perintah Raja Jing sudah cukup untuk membuktikan karakternya. Sebelumnya, saya tidak tahu status Yang Mulia, dan saya bersikap kasar kepada Anda. Saya tidak boleh bersikap sesantai itu lagi. Mengenang kembali adegan pertemuan pertamanya dengan Chen Qingyuan, Li Muyang menghela napas. Saat itu, ia tak pernah membayangkan seorang pemuda dengan fondasi yang hancur total bisa menjadi seorang penyintas tak tertandingi dari zaman kuno. Yang lebih penting, hubungan antara gadis berbaju merah dan Chen Qingyuan sangat istimewa. Dalam arti tertentu, Li Muyang adalah setengah murid gadis berbaju merah. Namun gadis berbaju merah itu tidak pernah mengakuinya. Setiap kali dia mengingat masa lalu itu, Li Muyang merasakan luapan emosi, dan suasana hatinya tak terlukiskan. Semasa mudanya, ia menerima bimbingan dari Tian Yuanchun. Di puncak kekuatannya, ia bertarung melawan Tian Dao di Gunung Ziyun dan selamat berkat keberuntungan. Ia hidup menyendiri di sudut terpencil Northern Wilderness. Di usia senja, ia bertemu Chen Qingyuan.
Tak lama kemudian, ia membentuk kembali hati Tao-nya dan bertempur lagi di Gunung Ziyun. Kali ini ia tidak mati, dan secara tidak sengaja pergi ke daerah Shenxiao, di mana ia bertemu dengan jenazah Kaisar Tai Wei. Ia beruntung menerima bimbingan dari Tai Wei dan bahkan mewarisi gelar Raja Jing. Di berbagai era di masa lalu, Li Muyang selalu menjadi protagonis zaman itu. Ia pasti akan mencapai puncak dunia dan menaklukkan dunia, tak seorang pun dapat menandinginya. Dia dikaruniai kekayaan yang melimpah, yang membuat semua orang iri. Seberapa jauh Anda dari anak tangga itu? Keduanya duduk berhadapan sambil minum teh dalam suasana yang harmonis, dan Chen Qingyuan mengajukan pertanyaan. Hanya setengah langkah lagi, sulit untuk melewatinya dalam waktu singkat. Saat insiden bintang kaisar tahun itu, Li Muyang melangkah ke Menara Tiansu dan mendapatkan banyak kesempatan. Ia hanya setengah langkah lagi dari ranah semi kaisar 9 langkah jembatan ilahi. Dengan bantuan Menara Tiansu, bahkan jika Li Muyang tidak melakukan apapun, ia akan mampu mencapai langkah ke-9 dalam waktu paling lama 3 hingga 500 tahun. Peluang datang bagai badai, semuanya menghantam Li Muyang, membuatnya sulit untuk tidak mencapai puncak. Tentu saja, kalaupun ada banyak kesempatan, jika tidak dibarengi dengan bakat dan kemauan yang cukup, tidak akan ada prestasi yang diraih saat ini. Hanya ada satu kesempatan yang hilang. Chen Qingyuan memahami situasi Li Muyang saat ini. Kanan, Li Muyang mengangguk sedikit. Jangan repot-repot memperbaiki rantaimu akhir-akhir ini. Jalan-jalan saja denganku. Mungkin kamu akan mendapatkan sesuatu. Chen Qingyuan, yang memiliki banyak pengalaman, memberikan saran. Oke, Li Muyang menurut secara alami. Pada tingkat ini, sekadar berlatih dalam pengasingan tidak akan banyak gunanya. Hanya satu kesempatan untuk berhasil. Ketika Anda berada di dunia ini, Anda harus lebih banyak melihat sekeliling dan melihat lebih banyak untuk meningkatkan kemungkinan meraih peluang itu. Setelah minum teh ini, ikut aku ke Qingzhong. Meskipun pemandangan di sini indah, Chen Qingyuan tetap tidak bisa tenang. Ia ingin segera kembali dan melihat-lihat, bagaimana kalau kau ubah penampilanmu dan jangan mencolok. Ya, Li Muyang segera menyembunyikan penampilan aslinya dan mengendalikan aura kultivasinya ke tingkat Mahayana. Saat ini, Dewa Pedang Chang Geng terkenal di seluruh surga. Begitu dia muncul, dia pasti akan menimbulkan sensasi besar. Untuk melindungi jalan dan menemukan peluang terobosan, lebih tepat menyembunyikan tubuh asli, yang juga dapat memberi Anda kedamaian dan ketenangan. Suara mendesing. Dengan cara ini, keduanya berjalan berdampingan, meninggalkan bayangan di lautan awan. Qingzhong tidak lagi seperti dulu, ia berkembang pesat. Dengan banyaknya sumber daya yang ditinggalkan oleh Chen Qingyuan dan berkah dari surga, semakin banyak orang kuat yang bergabung, dan kekuatan keseluruhannya tidak lebih lemah dari kekuatan teratas di Dizu. Pada hari ini, Chen Qingyuan dan Jian Xian tiba di Qingzhong. Keduanya menyembunyikan penampilan asli mereka, tidak ingin membuat terlalu banyak keributan. Dia diam-diam mengirim pesan kepada kakak seniornya Lin Chang'e, memberitahunya bahwa dia telah kembali. Ketika tiba-tiba mendengar suara adik laki-lakinya, Lin Chang'e sangat gembira. Ia ingin segera meletakkan semua barang di tangannya dan keluar untuk menyambutnya. Namun Chen Qingyuan bersikeras untuk bersikap rendah hati dan tidak membesar-besarkan berita kepulangannya. Jadi, Lin Changxi tidak punya pilihan lain selain mengutus seorang tetua untuk mengabarkan bahwa ada tamu yang datang dan mengundangnya masuk. Sang sesepuh mengikuti perintah itu, pergi ke gerbang gunung, dan mengundang kedua orang asing itu ke aula tamu yang ditunjuk oleh pemimpin sekte. Silakan duduk, kalian berdua. Meskipun saya tidak tahu dari mana kedua orang ini berasal, ini adalah perintah dari pemimpin sekte, jadi saya tidak bertanya terlalu banyak dan hanya melakukan pekerjaan saya dengan baik. Awalnya, sang tetua ingin secara pribadi mendapatkan teh berkualitas tinggi dan makanan lezat untuk menghibur para tamu. Tanpa diduga, ketua sekte tiba-tiba muncul dengan ekspresi serius, pergilah dan kerjakan tugasmu. Aku akan mengurus ini. Ya, orang tua itu terkejut, matanya dipenuhi kebingungan, dan dia cepat-cepat minggir. Saat ia memasuki ruang tamu, Lin Changsheng menetapkan beberapa batasan untuk memastikan bahwa ia tidak dapat dideteksi atau disadap oleh orang lain. Lin Changsheng bertubuh ramping, mengenakan jubah awan yang indah, dengan rambut hitam putih panjang yang diikat seperti mahkota. Ia memiliki postur tubuh yang tegak, temperamen yang heroik, dan garis-garis wajah setajam pisau. Adik laki-laki. Begitu dia masuk, Lin Changsheng menatap Chen Qingyuan. Meskipun dua orang di depannya sangat asing, Lin Changsheng masih mengenali siapa adik laki-lakinya. Itu cukup pasti dari tatapan matanya. Kakak senior, Chen Qingyuan tersenyum tipis dan melangkah maju untuk memberi hormat. Asalkan kamu aman. Sehebat apapun Chen Qingyuan di masa lalu, di mata Lin Changsheng, ia tetaplah adik yang paling pantas dicintai. Hubungan mereka begitu dalam, bahkan lebih dari sekadar saudara kandung. Siapa ini? Keduanya mengobrol sebentar, dan Lin Changsheng menatap Li Muyang yang duduk di samping dengan ekspresi curiga di wajahnya. Teman saya, panggil saja dia Lao Yang. Chen Qingyuan memberikan pengantar singkat. Halo, rekan Daois Yang. Lin Changsheng menyapanya dengan sopan.
Halo, Li Muyang membungkuk. Setelah berbasa-basi sebentar, mereka bertiga duduk. Mereka minum teh, mengobrol tentang situasi terkini, dan juga berbicara tentang perkembangan sekte tersebut. Beberapa jam berlalu dengan cepat, dan Chen Qingyuan memiliki gambaran umum tentang situasi Qingzhong dan sangat bahagia. Sekte ini kuat dan telah melahirkan banyak jenius. Mereka pasti akan menjadi tulang punggung Sekte Qing di masa depan dan membuat Sekte Qing semakin makmur. Yi datang ke sini beberapa tahun yang lalu. Gadis ini sangat berbakat. Tak ada yang seusianya yang bisa menandinginya. Dia tidak mempermalukanmu. Sambil mengobrol, kami membicarakan tentang Yi. Di mana dia? Chen Qingyuan teringat penampilan Yi yang imut saat dia masih kecil, begitu merah jambu dan lembut sehingga orang-orang tidak bisa menahan keinginan untuk mencubit wajahnya. Kamu sebaiknya tinggal di Akademi Daoyi, atau kamu bisa keluar untuk berlatih. Lin Changsheng tidak yakin. Ya, Chen Qingyuan tidak mengkhawatirkan keselamatan Yi. Gadis itu penuh dengan trik penyelamatan. Setelah beberapa saat, ia mengganti topik pembicaraan, apakah Ying Jiuye masih tinggal di Qingzhong? Ya, jawab Lin Changsheng. Sebagai tetua tamu, Ying Jiuye tidak perlu melakukan banyak hal, tetapi dia sangat tekun. Dia meluangkan beberapa hari setiap bulan untuk berkhotbah kepada generasi muda. Dia sangat berdedikasi dan dicintai oleh anak-anak. Banyak gadis bahkan mengungkapkan rasa cinta mereka kepadanya. Ide awal Ying Jiuye adalah untuk bergabung dengan Sekte Qing, dan menggunakan hubungan ini sebagai panduan untuk meminta Chen Qingyuan mengembalikan setengah artefak leluhur yang tertinggal. Seiring berjalannya waktu, Ying Jiuye jatuh cinta dengan kehidupan di Qingzhong. Kadang-kadang dia mengajar murid-murid Qingzhong, dan pada hari kerja dia minum dan mengobrol dengan Wu Junyan, Chang Ziqiu dan lainnya, berbicara tentang cinta dan romansa, dan menjalani kehidupan yang sangat bebas. Chen Qingyuan sangat jelas tentang niat Ying Jiuye. Melihat ketulusannya, tidak sulit baginya untuk memenuhi permintaannya. Kali ini, aku ingin menggunakan nama Qingzhong untuk mengakhiri perseteruan dengan banyak sekte di Dizu. Chen Qingyuan menyebutkan masalah utama. Mendengar ini, Lin Changsheng berkata dengan sungguh-sungguh, saudara muda, situasi saat ini di provinsi kekaisaran sangat rumit. Klan kuno abadi ada di mana-mana. Jika kita bertindak, kita akan mudah mendapat masalah. Dalam percakapan tadi, Lin Changye sudah tahu tentang kondisi fisik Chen Qingyuan, yang merupakan periode istimewa ketika ia menjadi raja dan memiliki kekuasaan besar. Pada saat ini, Chen Qingyuan hanya berada di tingkat Mahayana dan mustahil baginya untuk melepaskan kekuatan tempur puncak zaman kuno. Keduanya juga menyinggung soal jembatan ilahi. Karena melibatkan kekuatan terlarang, Chen Qingyuan tidak menjelaskan lebih lanjut, bahkan menyinggung Kaisar Taiwei. Bukanlah hal yang baik jika orang awam mengetahui terlalu banyak. Saya sudah memikirkan masalah ini dan saya punya solusi sendiri. Jangan khawatir, Chen Qingyuan berkata dengan tenang. Oke, Lin Changyi mempercayai Chen Qingyuan tanpa syarat dan tidak lagi khawatir. Kerutan di dahinya mengendur. Adik junior, kapan menurutmu kita akan pergi ke Dizu? Dalam waktu dekat, kata Chen Qingyuan, kami akan memberitahu Anda waktu spesifiknya ketika saatnya tiba. Masih ada beberapa hal kecil yang harus ditangani terlebih dahulu. Baiklah, seperti katamu, Lin Changye memutuskan untuk menangani semua urusan sekte secepat mungkin. Saudaraku, ingatlah untuk merahasiakan berita kedatanganku, kata Chen Qingyuan. Tidak, Lin Changye mengangguk dengan serius dan yakin tidak akan memberitahu siapapun. Jika keberadaan Chen Qingyuan terbongkar, dia akan langsung menjadi pusat perhatian semua orang. Meskipun Chen Qingyuan memiliki pedang abadi untuk melindunginya, ia tidak takut dengan masalah-masalah ini. Ia hanya ingin menikmati hidup yang tenang untuk sementara waktu. Ketika ia tidak bisa lagi bersembunyi, tidak akan terlambat untuk muncul. Setelah mengobrol sebentar, mereka pun berpisah. Chen Qingyuan mengatur agar Muyang tinggal di tempat terpencil di mana dia tidak akan diganggu. Setelah itu, saya pergi ke rumah beberapa teman lama. Sebuah halaman yang elegan dengan pegunungan dan air, pemandangan yang indah dan harumnya angin. Ying Jiuye telah tinggal di sini untuk waktu yang lama dan telah terbiasa dengan kehidupan yang nyaman dan santai ini. Ketuk, ketuk, ketuk. Chen Qingyuan mengetuk pintu dengan lembut. WHO, sebuah suara datang dari halaman. Kau tidak mengizinkanku masuk untuk bicara. Chen Qingyuan sempat mengungkapkan identitasnya. Ini Qingzhong, tidak perlu khawatir menghadapi bahaya. Ying Jiuye ragu sejenak, lalu menggunakan kekuatannya yang besar untuk membuka pintu. Kemudian, Chen Qingyuan masuk. Keduanya bertemu di sebuah paviliun kuno. Di dekatnya terdapat sebuah danau, dengan ratusan pohon willow dan berbagai jenis bunga lili yang ditanam di tepi danau. Di paviliun, Ying Jiuye, berpakaian hitam, sedang mencicipi anggur ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang mengetuk pintu dan merasa sedikit bingung. Melihat Chen Qingyuan mendekat, Ying Jiuye tidak bisa melihat wujud aslinya karena Qi yang menyembunyikannya. Ia bergumam dalam hati, siapa orang ini? Setelah sekian lama tinggal di Sekte Qing, Ying Jiuye telah bertemu banyak orang. Ia tentu saja terkejut dengan pria di depannya, karena ia belum pernah melihatnya sebelumnya. Siapa kamu? Apa yang membawamu ke sini? Ying Jiuye bertanya dengan keras.
Tanpa berkata apa-apa, ia memasang beberapa penghalang. Setelah itu, Chen Qingyuan berjalan menuju paviliun kuno, dan sosok serta penampilannya mulai berubah, kembali ke wujud aslinya. Ying Jiuye, yang tadinya tampan dan dingin, tiba-tiba berubah ekspresi. Ia berdiri dengan suara, wus, dan tercengang. Jelaslah siapa yang datang. Setelah ragu sejenak, Ying Jiuye segera waspada dan bergegas keluar dari paviliun. Ia membungkuk hormat kepada Chen Qingyuan dan berkata, "Salam, Yang Mulia." Hari untuk bertemu dengan Yang Mulia akhirnya tiba. Ying Jiuye sangat gembira, tetapi juga sangat gugup. Apa yang harus kita lakukan jika kita tidak dapat memperoleh artefak leluhur? Seluruh tubuhku tegang dan pikiranku rumit. Ying Jiuye telah menunggu selama bertahun-tahun, membayangkan berbagai adegan pertemuan dengan Chen Qingyuan, dan secara khusus mempersiapkan serangkaian kata-kata permintaan. Namun, ketika kami benar-benar bertemu, ternyata benar-benar berbeda dari yang kubayangkan. Aku bingung harus mulai dari mana, dan aku ragu-ragu, merasa ragu-ragu dan gugup. Duduk, mari kita bicara. Chen Qingyuan duduk di paviliun dan berbisik kepada Ying Jiuye, yang selalu menjaga sikap hormat. Ya, semenjak dia mengetahui latar belakang Chen Qingyuan, Ying Jiuye tidak berani lagi memperlakukannya sebagai teman dan malah merasa kagum padanya. Mentalitas ini normal. Belum lagi Ying Jiuye dari klan Kekaisaran Guiyan, bahkan Dewa Pedang Canggeng, yang tersohor di seantero surga, tidak seperti ini. Setelah duduk, Ying Jiuye perlahan menenangkan diri, wajahnya serius, dan ia membuka mulut seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak ada suara yang keluar untuk waktu yang lama. Ia mungkin masih berpikir dan butuh waktu. Paviliun itu sunyi dan suasananya agak suram. Tidak ada yang perlu dikatakan. Bagaimana mungkin Chen Qingyuan tidak tahu apa yang dipikirkan Ying Jiuye, tetapi dia berpura-pura bingung dan tidak ingin mengungkapkannya sendiri. Bas! Tiba-tiba, Ying Jiuye segera berdiri, mundur selangkah, dan membungkuk. Setelah memberi hormat, dia mengerutkan bibirnya, menenangkan diri, dan berkata perlahan, "Saya, Ying Jiuye, Junior, ingin meminta bantuan Yang Mulia. Ceritakan padaku tentang hal itu." Chen Qingyuan menyeruput tehnya, tenang dan kalem. Sejuta tahun yang lalu, artefak leluhur klan Kekaisaran Guiyan, peta gunung dan sungai, runtuh akibat kekacauan akhir zaman kuno, terbelah menjadi dua bagian. Separuhnya hilang di dunia manusia. Kali ini, setelah diselidiki, ditemukan bahwa separuh artefak leluhur lainnya berada di Istana Kuno Dunia Kuno. Istana kuno itu milik Yang Mulia Chen. Hanya dengan persetujuan Anda, klan Kekaisaran Guiyan dapat memperoleh artefak leluhur yang lengkap. Jika Anda memiliki kebutuhan, klan kami bersedia melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Saya berharap diberi kesempatan. Ying Jiuye membungkuk sekali lagi, menundukkan sedikit alisnya, memandang ke lantai, dan mengungkapkan segala permohonannya dalam hati. Cukup. Chen Qingyuan mengangguk pelan, duduk dan bicara. Ya, Ying Jiuye bergerak perlahan dan kembali duduk di posisinya semula. Ia tampak kaku dan sedikit panik. Dia tak dapat menahan diri untuk mendongak ke arah Chen Qingyuan, lalu cepat-cepat menundukkan pandangannya lagi, tidak berani menatap lebih lama lagi, karena takut menyinggung harga dirinya. Dalam momen singkat ini, Ying Jiuye tak henti-hentinya membayangkan, bagaimana jika proses pengembalian artefak leluhur tidak berjalan lancar. Apa yang harus ia lakukan selanjutnya? Awalnya aku bergabung dengan Sekte Qing dengan suatu tujuan, apakah aku akan dikeluarkan? Kekhawatiran, ketegangan, dan kegelisahan. Tidak heran jika Ying Jiuye berkemauan lemah. Sebenarnya, itu karena dia khawatir tentang masa depan seluruh klan dan apakah dia bisa tetap tinggal di Qingzhong. Rasanya seperti ada batu besar yang menggantung di hatiku, menghalangi tubuhku dan membuatku sulit bernapas. Diam dan sunyi, menanti akhir, aliran waktu seakan melambat, membuat Ying Jiuye menjalani 10 hari penyiksaan, dan beberapa helai keringat dingin mengucur dari telapak tangannya. Ngomong-ngomong, aku punya hubungan dengan klan Kekaisaran Guiyan. Chen Qingyuan menghabiskan secangkir teh, memecah keheningan. Ia mengangkat matanya dan menatap langsung ke arah Ying Jiuye, lalu mulai membahas topik ini dengan serius. Apa asal-usulnya? Ying Jiuye mendongak dan menatapnya, matanya penuh rasa hormat. 300.000 tahun yang lalu, saya menemukan reruntuhan kuno dan menjalin hubungan dengan diagram gunung, sungai, negara, dan komunitas. Kultivasi saya meningkat pesat, menghemat waktu bertahun-tahun dari latihan keras. Kemudian, dengan bantuan kekuatan diagram gunung, sungai, negara, dan komunitas, saya mampu mengatasi banyak masalah. Chen Qingyuan menjelaskannya secara singkat. Meski kedengarannya sangat umum, Ying Jiuye tampaknya melihat gambaran kesusahan dan kesulitan. Untuk dikenali dan disertai dengan artefak leluhur, dia benar-benar layak disebut Yang Mulia Chen. Memikirkan hal ini, rasa hormatku terhadap Chen Qingyuan pun tumbuh semakin kuat di hatiku. Itu memang takdir. Ying Jiuye menggema. Klan Kekaisaran Guiyan ingin merekonstruksi senjata kekaisaran yang rusak menjadi utuh kembali. Bagaimana mungkin aku menolaknya? Melihat ketulusan Ying Jiuye Siyu, Chen Qingyuan tidak bermaksud mempersulitnya. Lebih baik menambah satu musuh daripada menambah satu teman.
Lagi pula, Sanhe Sejitu awalnya milik klan Kaisar Guiyan, jadi ini untuk mengembalikannya kepada pemilik aslinya. Terima kasih, Yang Mulia. Ying Jiuye begitu gembira saat mendengar ini sehingga dia berdiri dan membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Baiklah, duduklah dan berhentilah melakukan semua formalitas yang bertele-tele ini. Chen Qingyuan berhenti berbicara. Ya, Ying Jiuye duduk kembali sambil tersenyum cerah. Kau telah menjadi pejabat tamu Sekte Qing, jadi kau juga salah satu dari kami. Tidak perlu terlalu menahan diri. Meskipun aku bukan orang Tu, aku tidak akan sampai menyerang salah satu dari kami. Aku akan segera pergi ke Dizu dan mengembalikan para prajurit kekaisaran. Tidak peduli apapun niat Ying Jiuye dalam mengikuti ujian masuk Sekte Qing, karena ia berhasil, ia telah diakui oleh kehendak para bijak dari semua generasi dan tidak akan menimbulkan ancaman apapun terhadap keselamatan Sekte Qing. Sekalipun klan kekaisaran Guiyan tidak menyebutkan hal ini, Chen Qingyuan akan mengembalikan Sanhe Sejitu pada waktunya. Ini karena ini adalah perjanjian yang telah ia buat dengan Sanhe Sejitu, sebuah janji yang ia buat saat menerimanya 300.000 tahun yang lalu. Suatu hari nanti, peta gunung, sungai, dan negara akan menjadi lengkap dan tidak rusak lagi. Atas nama klan Kekaisaran Guiyan, Yang Mulia ingin menyampaikan rasa terima kasih saya. Saya sangat berterima kasih. Ying Jiuye telah menduga akan mengalami banyak lika-liku, tetapi tak disangka, ternyata begitu sederhana, sungguh mengejutkan. Bukannya Ying Jiuye sengaja ingin memperumit masalah, tetapi senjata kekaisaran itu berharga, dan Chen Qingyuan memiliki temperamen serakah, yang membuat orang sulit untuk tidak berpikiran liar. Apakah kamu terbiasa tinggal di Qingzhou? Chen Qingyuan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka melewatkan topik ini dan berbincang-bincang ringan. Dari awal hingga akhir, Chen Qingyuan tidak pernah menyinggung soal pertukaran sumber daya dengan senjata kekaisaran. Semuanya tergantung pada apakah keluarga kekaisaran Guiyan memahaminya. Sekalipun keluarga kekaisaran Guiyan tidak memberikannya, Chen Qingyuan tidak akan peduli. Ia telah menjanjikan peta gunung, sungai, dan negara kepada mereka, dan ia akan membiarkan mereka memahatnya ketika ada kesempatan. Ya, kata Ying Jiuye dengan serius, sejujurnya, Yang Mulia, saya sangat menikmati hidup di Sekte Qing. Saya tidak perlu khawatir tentang urusan klan, baik besar maupun kecil. Saya bisa menikmati pemandangan dan minum anggur setiap hari, serta bergaul dengan orang-orang di sekte. Ini adalah kebebasan yang belum pernah saya miliki sebelumnya, dan bahkan tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Hiduplah dengan nyaman, tapi ingat satu hal, kalian berdua adalah anggota klan Kekaisaran Guiyan dan tetua tamu Sekte Qing. Chen Qingyuan berharap Ying Jiuye dapat menyeimbangkan hubungan antara keduanya. Saya mengerti, jika terjadi konflik kepentingan antara kedua pihak, itu tergantung pada bagaimana Ying Jiuye menyelesaikannya. Beberapa hal sebaiknya dibiarkan sebagaimana adanya. Ying Jiuye mengerti dan tampak serius. Aku akan mengirim seseorang untuk meneleponmu saat kita siap berangkat ke Dizu. Setelah mengatakan semua yang perlu dikatakan, Chen Qingyuan bersiap untuk pergi ke tempat lain dan mengunjungi seorang teman lama. Tuo, Ying Jiuye berdiri untuk mengantarnya pergi dengan sikap hormat. Ngomong-ngomong, jangan ungkapkan fakta bahwa aku kembali untuk saat ini. Setelah meninggalkan villa, Chen Qingyuan menyembunyikan jati dirinya lagi, bersikap rendah hati dan hidup dalam kedamaian dan ketenangan. Ming Qi, melihat kepergian Chen Qingyuan, hati Ying Jiuye perlahan menjadi tenang. Memikirkan kembali keputusannya untuk bergabung dengan Sekte Qing, ia merasa keputusannya itu sepenuhnya benar. Perhentian berikutnya adalah sebuah kuil yang terletak di kaki Gunung Hijau. Kuil ini terletak di daerah terpencil dan memiliki struktur yang sangat indah. Ini adalah kediaman Wu Junyan. Dia suka tempat yang tenang di mana dia bisa menyendiri. Dia berjalan keluar dari pintu istana dan berbisik diam-diam, "Buka pintunya, ini aku." Wu Junyan, yang tengah bermeditasi dengan mata terpejam di sebuah ruangan rahasia, tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya dan tiba-tiba membuka matanya, matanya berkilat dengan sedikit gejolak emosi. Ledakan. Tak lama kemudian, penghalang itu terangkat dan pintu istana pun terbuka. Chen Qingyuan melangkah masuk, seolah-olah dia mengenal tempat itu. Dengan kembalinya sahabat lamanya, Wu Junyan tak lagi tega berlatih kultivasi. Ia bergegas keluar dan menyiapkan anggur berkualitas dan buah-buahan berharga. Di ruang tamu yang elegan, dupa dinyalakan, dan kabut mengepul, dengan aroma yang harum. Saat keduanya bertemu, tak ada ekspresi gembira, tak ada pula gerakan berlebihan. Mereka hanya saling tersenyum, yakin bahwa satu sama lain aman. Duduk, tidak peduli apapun identitas Chen Qingyuan, Wu Junyan masih tetap santai seperti sebelumnya. Duduk berhadapan dan minum. Ambillah buah yang berharga dan nikmatilah. Buah ini renyah dan manis, serta mengandung energi spiritual yang kaya dan murni yang mengalir ke seluruh tubuh. Bukankah cucu tertuamu itu pernah datang menjengukmu beberapa tahun ini? Setelah minum beberapa gelas, Chen Qingyuan bercanda. Nona Changsun yang disebutkannya adalah gadis suci istana Bei Huang Piao Miao, bernama Changsun Qian, yang merupakan saudara perempuan biologis Changsun Fengye. Tidak, Wu Junyan masih sama, dengan kepribadian yang dingin dan banyak bicara.
Orang lain tulus padamu, apakah kamu benar-benar tidak tergerak? Chen Qingyuan suka menggoda teman-teman lamanya untuk menghibur dirinya. Apa urusanmu? Menanggapi ini, Wu Junyan mengangkat alisnya dan membalas. Taci, Chen Qingyuan mengangkat sudut mulutnya. Tahan, kata Wu Junyan dingin. Aku tidak bisa menahannya lagi, ayo ngobrol. Chen Qingyuan sangat antusias berbicara tentang kisah hidup orang lain yang menarik. Kalau kamu suka ngobrol, ayo kita bicarakan tentang pertunanganmu yang batal. Wu Junyan tahu cara melawan dan menyerang langsung titik nyeri. Meskipun Chen Qingyuan tidak peduli dengan kejadian kecil ini dalam hidupnya, ketika kata-kata ini keluar dari mulut Wu Junyan, selalu ada rasa malu. Ia menatap Wu Junyan dan berkata, membosankan. Tiba-tiba ruangan menjadi sunyi. Keduanya terdiam sejenak dan meminum 2 teko anggur. Hari itu kamu menghilang, dan beredar rumor bahwa kamu telah menyeberangi jembatan ilahi. Wu Junyan mengemukakan masalah serius. Ya, Chen Qingyuan mengangguk. Perkelahian. Wu Junyan bertanya lagi. Ya, Chen Qingyuan menjawab. Aku tidak kalah. Wu Junyan cukup tertarik dengan masalah ini. Aku seharusnya tidak kalah. Chen Qingyuan tidak dapat melihat secara jelas pertempuran yang terjadi di dunia lain, dan hanya dapat menyimpulkan berdasarkan hasil bahwa jembatan ilahi tidak runtuh. Apakah kejadian itu ada hubungannya dengan Kaisar Tai Wei? Meskipun Wu Junyan belum mencapai tingkat itu, dia masih memiliki kecurigaan yang samar. Ya, Chen Qingyuan tidak menjelaskan terlalu banyak, karena jika terlalu banyak bicara, Wu Junyan akan mendapat masalah. Saat itu, Huang Xingyan dan saya berkelana bersama ke timur untuk menjelajahi warisan Kaisar Tai Wei. Tanpa diduga, kami menyentuh sebuah batasan dari zaman kuno dan menghasilkan 17 bintang kekaisaran. Wu Junyan menceritakan pengalaman itu dengan nada tenang dan kata-kata singkat. Apakah Anda punya petunjuk tentang lokasi warisan Kaisar Tai Wei? Chen Qingyuan bertanya dengan sungguh-sungguh. Tidak, Wu Junyan menggelengkan kepalanya. Pao tengah berpikir untuk mencari warisan Kaisar Tai Wei, namun secara tak terduga ia menstimulasi 17 bintang kaisar, yang merupakan sebuah kesuksesan tak terduga. Kamu telah menguasai asal-usul UU dari Tuan Sejati Ziyang. Bolehkah aku meminjamnya? Kali ini aku datang menemui sahabat lamaku, bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tetapi juga karena aku memikirkan tentang sihir terhebat dari True Lord Ziyang. Dewa sejati Ziyang, seorang kaisar di zaman kuno, mencapai pencerahan dengan tubuh bambu ungu dan menguasai metode tubuh seimbang 5 elemen, yang cukup menginspirasi. Teknik kekaisaran yang diciptakannya cukup membantu Chen Qingyuan, jadi dia pun mengambil keputusan. Ya, Wu Junyan mengangguk dan tentu saja tidak akan menolak. Aku tidak membutuhkan seni membunuh kaisar, aku hanya mencari cara untuk menyeimbangkan 5 elemen. Chen Qingyuan menguasai banyak kekuatan magis pembunuh ekstrim, bahkan banyak seni kekaisaran. Ia hanya ingin membaca 5 metode pencerahan Ziyang Zhenjun, dan tidak peduli dengan sisanya. Bagus. Saat berikutnya, Wu Junyan menutup matanya dan mulai mengatur isi tentang teknik 5 elemen dalam pikirannya. Kemudian, Wu Junyan mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menyentuh alis Chen Qingyuan dengan jari telunjuknya. Berdengung, kilatan cahaya ungu melintas, dan Chen Qingyuan menerima kekuatan hukum yang dikirim oleh Wu Junyan. Ia hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan spiritual untuk melihat sutra Kaisar Ziyang Zhenjun. Terima kasih. Chen Qingyuan berhenti mempelajari sutra 5 elemen untuk sementara waktu, mengucapkan terima kasih, dan melanjutkan minum. Sekarang kamu sudah kembali, sebaiknya kamu diam sejenak. Untuk memberikan kitab suci Kaisar sebagai hadiah, Wu Junyan mengonsumsi banyak energi spiritual dan memurnikan beberapa batu spiritual bermutu tinggi, dan kulitnya kembali normal. Kurasa ini takkan berhenti, jawab Chen Qingyuan. Aku berencana mengirim pasukan ke Dizu untuk menyelesaikan dendam masa lalu. Hanya dengan cara inilah Sekte Qing dapat benar-benar terlahir kembali, tak lagi terbelenggu oleh kebencian masa lalu, melambung tinggi, dan menciptakan kemakmuran tertinggi. Apakah kamu yakin bisa menyelesaikannya? Wu Junyan mengerutkan kening dan berkata dengan cemas. Tentu saja, Chen Qingyuan tersenyum acuh tak acuh. Bagus. Kekhawatiran Wu Junyan langsung sirna. Ia berhenti sejenak, tatapannya tajam, aku juga ikut. Ingat untuk meneleponku sebelum pergi. Ya, Chen Qingyuan mengangguk. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Wu Junyan tiba-tiba teringat sesuatu yang menarik, dan senyum tersungging di wajahnya. Sungguh tuan muda, apa? Melihat Wu Junyan tidak dapat menahan tawanya, Chen Qingyuan langsung tertarik. Changsun Fengye dan Liu Yatu telah menikah selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak memiliki anak. Wu Junyan terdiam sejenak. Dia agak cemas dan mencari pertolongan medis kemana-mana, berharap menemukan solusi. Meskipun dia cukup merahasiakannya, saya pernah bertemu dengannya saat pergi ke tempat dukun hantu untuk membeli ramuan, dan saya mendengarnya. Tanpa menunggu Chen Qingyuan menjawab, Wu Junyan melanjutkan, saya memergokinya di sana, dan dia cukup malu. Dia mengobrol dengan saya diam-diam cukup lama, dan meminta saya untuk tidak menyebarkannya dan membiarkan orang lain menertawakannya. Yang paling menarik adalah dia bahkan membandingkan dirinya dengan seorang murid Buddha.
Saya tidak mengerti mengapa seorang murid Buddha bisa memiliki anak setelah melanggar sila sekali. Semakin dia mendengarkan, semakin menarik jadinya, dan Chen Qingyuan tidak bisa lagi menahan senyum di wajahnya. Hahaha, keduanya saling memandang dan tertawa pada saat yang sama. Katakan padaku, apakah orang ini tidak baik? Lelucon serius Wu Junyan sedikit lucu. Saya tidak tahu, mengapa kamu tidak bertanya saja? Chen Qingyuan menanggapi sambil tersenyum. Tidak, kalau aku membuatnya marah, dia pasti akan melawanku. Wu Junyan menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak bisa benar-benar bertarung. Tidak ada pemenang yang jelas. Kalau dia mengincarku, itu akan merepotkan dan hidupku tidak akan tenang. Kau yang bilang sekarang, kalau aku bicara dengan orang gila itu, dia pasti tahu kau yang membocorkan rahasia itu. Senyum Chen Qingyuan semakin lebar. Ia sungguh tak habis pikir dengan pikiran Changsun Fengye. Memiliki anak adalah takdir dan tak bisa dipaksakan. Kamu bukan orang luar, kata Wu Junyan. Itu masuk akal. Chen Qingyuan setuju dengan gagasan ini. Setelah berpikir lagi, dia bertanya, kepada siapa lagi kamu menceritakan hal ini selain aku? Ini, senyum Wu Junyan membeku sesaat dan dia tergagap. Melihat keraguan Wu Junyan, Chen Qingyuan langsung mengerti. Raut wajahnya tampak aneh, lalu ia menghela napas dan meratapi Changsun Fengye. Reputasi orang ini telah hancur. Bukankah kamu biasanya pendiam? Kenapa kamu suka bergosip dengan orang lain? Chen Qingyuan bertanya. Kita semua adalah keluarga, tidak masalah jika aku memberitahumu. Siapapun yang dapat berbicara dengan Wu Junyan mungkin mengetahuinya. Misalnya, beberapa pejabat tinggi Sekte Qing, Chang Ziqiu, Ye Yu, Ying Jiuye dan lainnya. Semua orang tutup mulut dan tidak menyebarkan berita itu, hanya menertawakannya secara pribadi. Lagi pula, tidak ada yang ingin menjadi sasaran Changsun Fengye, kalau tidak, pasti akan merepotkan. Tajam, Chen Qingyuan berseru kagum. Bagus. Wu Junyan berbicara serius sambil mencicipi anggur. Jika orang gila itu ingin membunuhmu di masa depan, dia pantas mendapatkannya. Chen Qingyuan bercanda. Serius, dia seharusnya tidak bisa mengalahkanku. Wu Junyan sudah mempertimbangkan masalah ini. Dia tidak takut berkelahi, tapi dia takut diganggu seharian. Kalau keadaannya makin parah, dia pasti kabur dan balik lagi beberapa tahun lagi. Wu Junyan telah menguasai teknik Kaisar Jiwu, dan kekuatannya pasti termasuk yang terbaik di antara rekan-rekannya. Tentu saja, Changsun Fengye juga tidak buruk. Dia telah mempraktikkan teknik terlarang Istana Piao Miao dan menggabungkan dua kepribadiannya, membuatnya sangat kuat. Namun, jika kita benar-benar membandingkannya, Wu Junyan mungkin sedikit lebih baik. Ceritakan tentang kehidupanmu. Wu Junyan mengganti topik pembicaraan. Apa milikku? Chen Qingyuan terdengar ragu. Beberapa tahun yang lalu, 9 pangeran klan Phoenix datang ke Sekte Qing dengan meriah untuk mengungkapkan cinta mereka padamu. Saat berbicara, Wu Junyan menjadi tertarik dan bersiap untuk menjelaskannya secara rinci. Berhenti. Chen Qingyuan mengetuk meja untuk menghentikan perilakunya. Aku sudah mendengar tentang ini, kau tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Jadi, apa yang akan kamu lakukan mengenai hal ini? Setiap orang punya hati yang suka bergosip, dan Wu Junyan tidak terkecuali. Dahulu kala, dia sangat menyendiri, hemat kata-kata, dan hanya fokus memperbaiki rantai. Kemudian, kepribadiannya sedikit berubah dan dia senang membicarakan saat-saat memalukan teman-teman lamanya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Chen Qingyuan menjawab. Jiu Gongyu sepertinya cukup baik, dia bisa menjadi pelayanmu. Ini bukan kataku, tapi Jiu Gongyu sendiri yang menyarankannya. Di depan umum, dia menyatakan ingin menjadi pasanganmu, atau setidaknya tetap di sisimu, meskipun sebagai pelayan. Wu Junyan berkelakar, saya penasaran, apakah anak yang Anda lahirkan akan sebejat Anda? Si cerewet saat ini sangat berbeda dengan sikapnya yang dingin dan arogan di masa lalu. Benar saja, gosip membuat orang bersemangat dan tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Jika Anda punya anak dan orang gila itu tidak menunjukkan tanda-tanda melakukan apapun, maka dia benar-benar sudah tamat. Tiba-tiba, Wu Junyan teringat hal menarik lainnya, sudut mulutnya terangkat, dan dia membayangkan adegan itu dan menganggapnya sangat menarik. Gulungan. Beberapa garis hitam muncul di wajah Chen Qingyuan dan dia memarahi. Hei, Wu Junyan tahu bahwa dia tidak bisa terus berbicara, kalau tidak, akan terjadi pertempuran besar keesokan harinya. Ketahui kapan harus berhenti, berhenti segera. Tidak lagi membahas gosip-gosip ini, Wu Junyan kembali ke penampilan normalnya, setiap kalimat yang diucapkannya relatif pendek dan ekspresinya acuh tak acuh. Secara bertahap, keduanya berbicara tentang perkembangan Qingzong. Misalnya, pendirian sekte, pelatihan pengikut, dan berbagai aspek prosesnya. Setelah 3 putaran minuman, saya mengenang masa lalu. Keesokan harinya, Chen Qingyuan pergi. Dia menyembunyikan penampilan aslinya dan berkeliaran di setiap sudut Qingzong, merasa sangat senang saat melihat penampilan para murid yang bersemangat. Banyak murid yang belum pernah melihat Chen Qingyuan sebelumnya dan meliriknya dengan rasa ingin tahu. Beberapa orang akan datang dan menyapa Chen Qingyuan, yang cukup sopan.
Sedangkan untuk wajah-wajah yang tidak dikenal, orang-orang tidak khawatir kalau mereka mungkin mata-mata atau musuh. Seperti yang kita semua tahu, formasi pelindung Sekte Qing ditinggalkan oleh Yang Mulia Chen. Jembatan suci itu sulit dipatahkan dan kuatnya 10 kaki. Orang asing yang berjalan-jalan di jalan kemungkinan besar adalah tamu kehormatan seorang tetua dan memiliki hubungan persahabatan dengan Sekte Qing, jadi tidak perlu khawatir. Ini 1000 kali lebih baik daripada menjadi pelacur. Chen Qingyuan tak kuasa menahan diri untuk mengingat kembali masa lalu. Kala itu, Sekte Qing sedang melarat. Mengikuti berbagai aturan warisan leluhur, seluruh sekte hidup dalam kemiskinan. Baru setelah Chen Qingyuan memperoleh kemampuan tertentu dan menemukan cara menghasilkan uang, Qingzong secara bertahap membangun sejumlah aset. Cepat sekali, melihat anak muda datang dan pergi, Chen Qingyuan mendesah. Setelah itu, Chen Qingyuan pergi ke halaman lain. Bertemu Chang Ziqiu. Dia mengenakan pakaian biasa, dengan lingkaran janggut di sudut mulutnya, dan rambutnya sedikit berantakan, bergoyang tertiup angin, tampak tidak teratur. Kamu kembali. Chang Ziqiu terkejut saat melihat Chen Qingyuan untuk pertama kalinya, tetapi kemudian dia menunjukkan kegembiraan dan berjalan cepat. Awalnya, karena status khusus Chen Qingyuan, Chang Ziqiu agak pendiam. Namun, setelah mengobrol sebentar, mereka perlahan kembali ke kebiasaan santai mereka. Kemudian, saya bertemu Ye Yu lagi. Ye Yu, seorang jenius dari klan Roh Api Kuno, sebelumnya pernah berselisih dengan Chen Qingyuan dan dipukuli berkali-kali olehnya. Ia kemudian, dengan sukarela, menjadi pengikutnya. Seiring berjalannya waktu, Ye Yu menyadari bahwa inilah kesempatan terbesar dalam hidupnya. Ia melepaskan sikap yang seharusnya dimiliki seorang jenius dari klan kuno dan tetap tinggal di Qingzong dengan keras kepala, tidak ingin pergi kemanapun. Bos, Ye Yu sedang berbaring di halaman sambil tidur siang, tanpa menyadari perubahan aneh di sekitarnya. Tiba-tiba, seseorang menendangnya. Ia terbangun tiba-tiba dan berkeringat dingin. Ketika ia membuka matanya, ia melihat Chen Qingyuan, yang selama ini ia pikirkan. Ia langsung berdiri, melompat kegirangan, dan berteriak keras. Hidupmu cukup nyaman. Sejujurnya, Chen Qingyuan merasa iri. Biasa saja, Ye Yu tersenyum menyanjung, wajahnya penuh kegembiraan, bos, aku sangat merindukanmu. Jangan membuatku jijik dengan mengatakan hal itu. Chen Qingyuan merasa tidak nyaman seluruhnya, jadi dia segera mengubah penampilannya dan bersikap lebih normal. Setelah tenang, Ye Yu menuangkan teh dan berkata, bos, kemana saja Anda selama ini? Saya pergi ke perbatasan barat. Sambil duduk di meja, Chen Qingyuan menjawab. Ketika bintang kaisar tiba-tiba menghilang, kau pun ikut menghilang bersamanya. Apa yang terjadi? Ye Yu masih cukup penasaran dengan masalah ini. Rahasia, tidak bisa diceritakan. Chen Qingyuan berbisik. Dipahami. Ye Yu berdiri di samping, mengangguk, dan tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi. Kenapa kamu berdiri? Duduk juga. Chen Qingyuan menunjuk kursi kosong di sebelahnya. Oke, dengan izin Chen Qingyuan, Ye Yu memberanikan diri duduk, tersenyum seolah-olah dia telah menerima hadiah besar dan merasa terhormat. Di mata banyak orang, Chen Qingyuan adalah legenda hidup. Merupakan suatu kehormatan besar untuk duduk dan berbicara dengannya. Ye Yu sangat senang karena telah menundukkan kepalanya dan bersedia menjadi pengikut Chen Qingyuan. Jika tidak, tidak akan ada kehidupan yang baik di masa depan. Orang-orang dari klan kuno yang pernah mengejek Ye Yu sekarang sangat iri dan cemburu. Setelah mengobrol dengan Ye Yu sebentar, Chen Qingyuan diam-diam kembali ke guanya tanpa diketahui orang lain. Sudah waktunya mempelajari kitab suci kekaisaran Tuan Sejati Ziyang. Chen Qingyuan berencana untuk melihat kitab suci kekaisaran ini sebelum bersiap pergi ke negara kekaisaran. Dia duduk bersila di ruang rahasia, memejamkan mata, menangkupkan kedua telapak tangannya, dan lapisan kabut tipis menutupi seluruh tubuhnya. Cahaya ungu kecil muncul di antara kedua alis, menjulang. Energi spiritual yang kaya memenuhi setiap sudut ruang rahasia dan menembus ke dalam tubuh Chen Qingyuan saat ia berlatih. Dalam kitab suci kaisar, terdapat sekitar 10.000 kata tentang teknik menyeimbangkan 5 elemen. Teknik ini merupakan hasil kerja keras Tuan Sejati Ziyang dan sangat berharga. Berdengung, niat Chen Qingyuan sangat jelas. Ia ingin menggunakan metode Dewa Sejati Ziyang untuk menjaga keseimbangan dasar lautan reinkarnasi, yang akan sangat membantu kultivasinya di masa depan. Mustahil mencapai kesuksesan besar dalam memahami seni kekaisaran dalam semalam. Ini adalah perjalanan panjang dan kita tidak boleh lengah. Setelah beberapa bulan menyendiri, saya mulai mengerti makna Sutra Ziyang. Yang perlu Anda lakukan nanti adalah mencoba dan menemukan metode yang cocok untuk Anda. Jangan terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Chen Qingyuan membuka matanya, dan lingkaran cahaya ungu menyebar dari permukaan tubuhnya. Lepaskan penghalang dan dorong pintu untuk keluar. Dia menyembunyikan jasadnya dan langsung pergi ke kediaman Lin Changsheng. Keduanya bertemu dan duduk untuk minum secangkir teh. Kakak, apakah kamu sudah siap? Chen Qingyuan berkata dengan serius. Ya, akhir-akhir ini, Lin Changsheng mengurusi hal-hal sepele di dalam sekte untuk memastikan stabilitas internal. Apa rencana spesifikmu? Dendam ini menyangkut martabat sekte Qing.
Sebagai pemimpin sekte, kau harus maju. Chen Qingyuan merenung, urusan penting klan akan ditangani sementara oleh tetua pelindung sekte, Fang Qingyun. Kurasa tidak akan ada masalah. Selain itu, para tetua sekte dalam akan mengirimkan lebih dari separuh murid mereka, lalu memilih beberapa murid inti yang layak mendapatkan pelatihan intensif untuk mengikuti pelatihan. Untuk mencegah siapapun memanfaatkan kesempatan untuk menimbulkan kekacauan, formasi pelindung sekte telah diaktifkan selama periode ini. Tidak ada orang luar yang akan diterima, dan para pengikut dilarang masuk atau keluar. Semua detailnya ada di dalam slip giok ini. Jika ada kesalahan, silakan diubah dan diperbaiki. Chen Qingyuan meletakkan selembar batu giok di atas meja. Kesadaran spiritual Lin Changsheng memeriksa slip giok itu, membaca detail isinya, lalu mengangguk, kau sudah memikirkannya lebih matang daripada aku. Mari kita lakukan seperti ini. Meliputi segalanya, termasuk penempatan pasukan ke negara kekaisaran, apa yang harus dilakukan oleh pemimpin setiap klan, dan koordinasi personel khusus, DEL. Meskipun King Zong telah banyak berubah, Chen Qingyuan masih sangat mengenalnya. Dengan sedikit pemahaman, ia dapat membuat pengaturan yang lebih tepat. Para tetua sekte dalam yang tetap tinggal semuanya sudah tua dan teguh. Mereka tidak akan pernah membuat masalah dan akan melakukan segala sesuatunya sesuai dengan takdir mereka. Selama kami diberitahu bahwa Anda tidak diizinkan keluar selama periode ini, kami akan mematuhinya dengan ketat. Selain itu, formasi perlindungan sekte perlu diaktifkan, dan beberapa orang perlu mengawasinya siang dan malam untuk memastikan tidak ada yang salah. Singkatnya, kita harus meminimalkan kemungkinan King Zong menghadapi bahaya. Sekarang keluarga sudah aman, mereka yang sedang bertempur bisa merasa tenang tanpa perlu khawatir akan konsekuensinya. Aku serahkan tugas itu padamu, kakak senior. Chen Qingyuan belum ingin menunjukkan wajahnya, dan ingin menikmati hari-hari tenang lebih lama lagi. Ya, Lin Changsheng berkata dengan serius. Keesokan harinya, King Zong mengadakan pertemuan sekte. Sebuah lapangan yang sangat luas, mampu menampung ratusan ribu orang, semuanya berpakaian serba hitam, pemandangannya sungguh spektakuler dan megah. Di panggung tinggi, Lin Changsheng berdiri dengan gagah. Di kedua sisi berdiri para tetua sekte dalam dan pengikut inti. Para murid luar dan dalam di bawah menatap panggung dengan tatapan penuh hormat dan penuh semangat. Mereka membayangkan diri mereka berdiri di sana di masa depan, dengan kesempatan untuk menjadi tulang punggung sekte King. Pada pertemuan hari ini, saya punya pengumuman yang harus disampaikan. Lin Changsheng mengadakan pertemuan dadakan di seluruh sekte, membuat semua orang di sekte tersebut bingung dan tidak mengetahui alasannya. Bahkan para tetua sekte dalam yang dapat dipercaya pun bingung, tidak mengetahui apa tujuan Zong Yu. Semua orang menatap Lin Changsheng, menahan napas, jantung mereka berdebar kencang, dan diam-diam berdoa semoga itu bukan hal buruk. Sudah waktunya untuk menyelesaikan dendam lama antara sekte King dan sekte lain di negara kekaisaran. Lin Changsheng, mengenakan jubah brokat ungu yang anggun, menatap seluruh hadirin. Suaranya bergema di seluruh langit dan bumi, mencapai telinga semua orang, memancarkan keagungannya. Saya telah memutuskan bahwa dalam 7 hari saya akan secara pribadi memimpin ekspedisi untuk menaklukkan negara kekaisaran dan merebut kembali martabat sekte King yang pernah hilang. Ledakan. Kata-kata ini kedengaran seperti guntur. Wow, dalam sekejap, semua orang menjadi bersemangat. Menaklukkan negara kekaisaran. Para tetua tercengang. Mereka tidak menyangka hari ini akan datang secepat ini dan merasa ketakutan. Zongfu, bukankah ini terlalu awal? Beberapa tetua diam-diam berkomunikasi satu sama lain dan bertanya dengan cemas. Aku tahu apa yang terjadi. Tidak perlu khawatir. Lin Changsheng diam-diam mengirim pesan kepada setiap tetua untuk menghibur mereka. Para penatua telah mengalami banyak pasang surut, dan meskipun terkejut, mereka masih mampu mengendalikan diri. Namun, para murid berbeda. Mereka gempar, berdiskusi dan berteriak bagai ombak, semakin kencang. Menaklukkan negara kekaisaran kedengarannya mengasyikkan, tetapi menakutkan jika dipikirkan dengan cermat. Jika terjadi kesalahan, sekte King yang akhirnya mencapai kemakmuran, kemungkinan besar akan jatuh ke jurang lagi. Diam. Suara Lin Changsheng jatuh. Tekanan dahsyat itu langsung membuat semua orang yang hadir terdiam. Begitu heningnya hingga terdengar suara jarum jatuh. Saya mengerti kekhawatiran Anda, tapi tenang saja. Karena saya sudah membuat keputusan ini, saya yakin ini akan berhasil. Lin Changsheng tidak memberikan penjelasan terlalu banyak, dan hanya memberitahu seluruh sekte satu hal, ekspedisi ini bukanlah misi bunuh diri, tetapi kesempatan besar untuk memulihkan martabat sekte yang terinjak-injak. Fang Qingyun, dengarkan perintahku. Lin Changsheng mulai membacakan perintah itu, tanpa ragu sedikit pun. Selama aku berada di provinsi kekaisaran, kau akan mengelola sekte ini dan menangani semua urusan sepele. Ya, Tuan. Fang Qingyun, dengan rambut beruban, melangkah maju dan membungkuk untuk menerima perintah, dengan ekspresi terkejut masih di wajahnya. Dong Wenjun, dengarkan perintahku. Kau akan memimpin inti formasi perlindungan sekte. Jangan lengah sedikit pun. Yuan Xiaowu, dengarkan perintahku. Selanjutnya, Lin Changsheng menyerahkan tugas penting kepada para tetua.
Setelah itu, ia mengumumkan siapa yang akan maju berperang, dan beberapa murid inti juga turut mendampingi mereka. Bahkan setelah pertemuan berakhir, semua orang masih dalam keadaan terkejut, jantung mereka berdebar tak karuan, dan akan sulit bagi mereka untuk tenang dalam jangka pendek. 7 hari kemudian, kami berangkat ke Dizu. Para tetua semuanya mendatangi Lin Changsheng, ingin mengetahui akar permasalahannya. Ketenangan pikiran. Lin Changsheng tidak mengungkapkan berita kembalinya Chen Qingyuan, tetapi hanya memberikan pandangan yang dapat dipercaya kepada semua orang. Meskipun para tetua khawatir, karena ini adalah keputusan sekte, mereka tidak punya pilihan selain melaksanakannya. Sejujurnya, prestise Lin Changsheng di Qingzhong sangat tinggi. Bukan hanya kekuatannya di sana, tetapi Qingzhong juga semakin makmur di bawah kepemimpinannya. Hanya dalam 7 hari, barang itu tiba dalam sekejap mata. Penaklukan Dizu dimulai pada saat ini. Total ada 3 kapal perang yang melayang di udara. Lambung kapal panjangnya sekitar 10.000 kaki, dan banyak bagiannya terbuat dari besi biru. Simbol-simbol khusus tercetak di berbagai bagian, dan sebuah bendera yang melambangkan Sekte Qing dikibarkan di tengahnya. Megah dan megah. Mereka yang berangkat ke medan tempur kali ini telah diperlengkapi dengan lengkap dan siap berangkat, dengan raut wajah yang serius, memperlihatkan sedikit rasa khawatir. Akan tetapi, meski mereka khawatir, tak seorang pun takut untuk bertarung. Ini adalah perseteruan berdarah antar sekte dan harus dibalaskan. Kelompok tetua dan murid ini khususnya telah menerima berkah dari surga karena jasa para resi di masa lalu yang telah berhasil menumpas jurang iblis. Jika kita sudah menerima rahmat dari para leluhur, bagaimana mungkin kita tidak berusaha menebus dosa para leluhur kita yang tertindas? Boom, boom, boom. Terdengar suara berat. Ternyata itu adalah seorang tetua yang tidak bisa pergi berperang. Ia berada di sudut sekte, menabuh genderang perang dengan penuh semangat, berdoa agar Zhong Yu dan yang lainnya kembali dengan kemenangan. Chen Qingyuan memasuki kapal perang sangat awal, dan tentu saja ada juga Dewa Pedang Canggeng yang menyamar. Meskipun keduanya tinggal di ruang rahasia di kabin, mata mereka menembus lapisan penghalang dan melihat penampilan semua orang di Sekte Qing. Mereka sangat mementingkan pertempuran ini dan mempertaruhkan nyawa mereka, hanya agar tidak mempermalukan martabat sekte tersebut. Beberapa tetua berlutut di luar kuil leluhur dan berdoa dalam hati. Banyak murid menatap ketiga kapal perang itu dan mengepalkan tangan. Mereka benci karena lahir 1000 tahun terlambat, kalau tidak, mereka akan memiliki kesempatan untuk mengikuti sekte tersebut dan menaklukkan negara kekaisaran. Setelah mengatur segalanya, Lin Changsheng naik ke kapal perang. Di belakangnya, 2 pemuda, seorang pria dan seorang wanita, mengikuti. Keduanya mengenakan pakaian putih dan hitam yang indah, dengan temperamen yang luar biasa. Nama gadis itu Bai Yunan dan nama laki-lakinya Yan Yingxiang. Keduanya adalah murid langsung Lin Changsheng dan sangat dihormati. Mereka memiliki masa depan yang cerah. Pada upacara perekrutan murid terakhir, mereka berdua bersinar cemerlang dan pasti akan menjadi tulang punggung Sekte Qing di masa mendatang. Lin Changsheng juga memiliki seorang putra bernama Lin Pingyan, yang kali ini tidak bergabung dengan kapal perang, tetapi tetap berada di dalam sekte. Ia lebih tua, telah menjadi tetua sekte dalam Sekte Qing selama ratusan tahun. Ia sangat berbakat, dan kultivasinya telah mencapai puncak tahap penyeberangan kesengsaraan. Total 2.000 orang pergi ke pertempuran kali ini, termasuk lebih dari 300 tetua dari sekte dalam dan luar, dan sisanya adalah murid yang layak untuk dilatih. Tidak hanya ada murid inti, tetapi juga beberapa murid luar yang lebih menonjol. Kapal perang itu berbaris berdampingan, seperti 3 gunung besar. Bisakah kita menang? Di dalam dojo Qingzhong, seseorang mengatakan sesuatu di antara kerumunan. Tiba-tiba, semua orang di sekitar terdiam, wajah mereka dipenuhi kekhawatiran dan kecemasan. Meskipun tempat-tempat suci utama di negara kekaisaran memiliki warisan yang mendalam dan merupakan rumah bagi banyak tokoh berpengaruh, jangan lupakan salah satu dari Sekte Qing. Selama dia masih di sini, Sekte Qing tidak akan pernah berada dalam masalah. Liu Lingran, seorang tetua inti Sekte Qing, memilih untuk tetap tinggal dan menstabilkan sekte tersebut. Ia belum bertemu Chen Qingyuan, tetapi berdasarkan pemahamannya tentang sekte tersebut, ia tahu ia tidak akan pernah mempertaruhkan masa depan Sekte Qing kecuali ia benar-benar yakin. Kekacauan di jurang iblis berakhir, dan surga memberkati Qingzhong. Meskipun Zhong Yu melangkah ke jembatan ilahi, itu masih belum cukup untuk mengguncang kawanan serigala, harimau, dan macan tutul di Dizu. Pada saat ini, Zhong Yu memilih untuk mengirim pasukan ke Dizu, dan begitu bertekad. Liu Lingran punya tebakan. Master Junior, Anda sudah kembali. Sambil menatap awan-awan, ia tak kuasa menahan diri untuk mengingat masa lalu. Jika bukan karena Junior Master Sishu yang menemaninya sepanjang perjalanan, ia tak akan pernah melihat pemandangan indah masa lalu. Dia, mungkinkah tetua Liu menyebut Yang Mulia Chen? Tiba-tiba, api yang berkobar membakar di mata semua murid, rindu untuk bertemu Yang Mulia Chen dari dekat suatu hari nanti. Orang-orang yang semula khawatir tiba-tiba menjadi penuh semangat juang. Banyak murid muda hanya melihat potret Chen Qingyuan di buku dan sangat mengaguminya.
Di mata mereka, Chen Qingyuan adalah sosok legendaris, seseorang yang tak akan pernah bisa mereka sentuh meskipun mereka menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba. Mereka bahkan tak berani memanggil Chen Qingyuan sebagai paman Grandmaster, hanya menggunakan gelar yang terhormat, yang penuh hormat. Di dalam kapal perang, Dewa Pedang Li Muyang menangkap beberapa kata dari kerumunan dan berseru memuji, gadis ini sangat pintar. Tentu saja, saya menanamnya. Chen Qingyuan tahu siapa yang dibicarakan Li Muyang dan merasa sangat bangga. Secara nama, Chen Qingyuan adalah paman junior Liu Lingran, tetapi kenyataannya ia hampir seperti gurunya. Sejak Liu Lingran bergabung dengan sekte, ia berlatih bersama sekelompok murid. Setiap kali ia menghadapi masalah, Chen Qingyuan akan membimbingnya. Dibandingkan dengan iblis, bakatku memang agak tertinggal, tapi untuk ukuran Northern Wastelen, itu sudah cukup bagus. Kata Li Muyang, jika menurutmu gadis ini baik-baik saja, kamu bisa mengajarinya beberapa teknik pedang saat kamu punya waktu di masa depan. Jika Chen Qingyuan ingat dengan benar, Liu Lingran adalah seorang kultivator pedang. Sayangnya, ia tidak memiliki guru terkenal untuk mengajarinya di masa mudanya, sehingga ia melewatkan masa-masa terbaiknya. Yang mulia, Anda pasti bercanda. Jika Anda bersedia, beberapa kata nasihat saja sudah cukup untuk menyelamatkan gadis ini seumur hidupnya. Beraninya saya menyesatkan seorang gadis muda dengan masalah sepele seperti ini. Ini bukan pujian, Li Muyang benar-benar berpikir begitu. Pedang abadi, tak perlu terlalu rendah hati. Kau memang yang terbaik. Seharusnya tak sulit bagimu menerima Nona Liu sebagai muridmu, atau bahkan memberinya beberapa petunjuk di masa depan. Chen Qingyuan berkata lagi, ya, aku ingat. Li Muyang berhenti menolak dan merenungkan masalah itu. Ia diam-diam berpikir bahwa gadis ini adalah berkat yang sangat berharga bagi Tuhan, dan semua orang iri padanya. Ini anggur langka dari si Jiang. Cobalah. Perjalanan ke Dizu akan memakan waktu, jadi aku tidak bisa berdiam diri saja. Chen Qingyuan mengeluarkan 2 teko anggur berkualitas, meletakkannya di atas meja, dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Yang Mulia. Li Muyang membungkuk. Sekalipun teko itu diisi dengan air, itu tetap merupakan anggur paling lezat di dunia. Karena anggur ini dibuat oleh Chen Qingyuan, nilai tambahnya tak terhingga. Di luar, Lin Changsheng berdiri di tempat yang tinggi, mengawasi semua orang. Setelah memastikan tidak ada yang tertinggal, dia berteriak, ayo berangkat. Kembalinya Zhu Zong dengan kemenangan. Para tetua pelindung sekte dan yang lainnya membungkuk, wajah mereka penuh harapan. Berjaya, suara para murid bagaikan guntur yang menggetarkan langit dan bumi. Baru setelah kapal perang berlayar pergi, Sekte Qing mengaktifkan formasi perlindungan sekte, melarang siapapun keluar untuk mencegah kecelakaan. Bahkan tanpa bertanya-tanya, sekte-sekte di sekitarnya pasti sudah tahu tentang peristiwa besar ini. Mereka gemetar ketakutan, karena ini pertama kalinya mereka melihat Sekte Qing membuat gerakan sebesar ini dalam beberapa hari terakhir. Mereka bertanya-tanya apa penyebabnya. Hembusan angin bertiup dari daerah bintang Fuliu di padang belantara utara, menuju ke segala arah, dan akhirnya bertiup ke negara kekaisaran, memicu badai besar. Konon, lebih dari separuh pemimpin tertinggi Sekte Qing telah diberangkatkan, termasuk sang pemimpin. Mereka memiliki 3 kapal perang dan sedang menuju ke tempat yang tidak diketahui. Saya punya teman yang pergi ke wilayah bintang Fuliu beberapa hari yang lalu dan menemukan bahwa Sekte Qing telah mengaktifkan formasi perlindungan sekte. Sesuatu yang besar pasti sedang terjadi. Batu-batu roh yang dibutuhkan untuk mengaktifkan formasi perlindungan sekte sepenuhnya jumlahnya sangat banyak setiap harinya. Sekte kami pasti tidak akan mampu membelinya. Sekte ini pantas disebut Sekte Qing, dengan warisan dan kekayaannya yang luar biasa. Banyak tempat di Northern Wilderness mulai membahas urusan Sekte Qing, dan diskusinya sangat hidup dan ramai. Di dalam kapal perang, Chen Qingyuan dan Muyang minum sebotol anggur dan mengobrol sebentar, lalu mereka mendengar transmisi suara dan berhenti. Aku akan keluar sebentar. Chen Qingyuan mengatakan sesuatu. Yang Mulia, silakan pergi dan mulai bekerja. Mu yang berdiri untuk mengantarnya pergi. Ketika hanya dia yang tersisa di ruangan itu, ia kehilangan minat untuk minum dan menutup mata untuk beristirahat. Siapa yang menyampaikan pesan tersebut? Inilah yang dikatakan Tuan Wu. Ada banyak orang di ruangan ini. Wu Junyan, berpakaian putih, tampak acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan siapapun. Biksu Qingyi berlengan satu, Chang Ziqiu, sangat menguasai anggur dan merupakan penikmat anggur sejati. Ying Jiuye yang lebih serius, mengenakan jubah brokat gelap, memiliki sedikit kegembiraan di kedalaman matanya, menantikan saat ketika artefak leluhur akan kembali. Ye Yu dari klan roh api kuno juga ada di antara kelompok orang ini. Mereka semua adalah kenalan lama, jadi dia sama sekali tidak terkekang. Dia duduk di samping dan minum dengan nyaman, tampak sangat percaya diri. Saat Chen Qingyuan datang, semua orang langsung berdiri dan menoleh. Bos, kemari dan duduk di sini. Ye Yu telah berubah menjadi seorang penyanjung, memindahkan kursi ke posisi terbaik sambil tersenyum di wajahnya. Menjijikkan. Xiao Yuzi, biasanya kamu tidak seperti ini.
Apakah itu benar-benar serius? Semua orang mencibir melihat penampilan Ye Yu. Setelah duduk, Chen Qingyuan dan teman-temannya minum dengan gembira dan membicarakan segalanya. Kapal perang itu melintasi banyak bintang, melakukan perjalanan di lautan bintang yang tak terbatas, dan menuju negara kekaisaran dengan target yang ditentukan. Sekte Qing menyebabkan keributan besar yang dimulai dari tanah terlantar utara dan menyebar ke berbagai tempat, termasuk wilayah makmur di negara kekaisaran. Dugaan sementara adalah bahwa 3 kapal perang yang dikirim oleh King Zong kemungkinan besar menuju ke negara kekaisaran. Apakah itu akan datang kepada kita? Hari ini akhirnya tiba. Jika kami tahu Sekte Qing bisa bangkit kembali, kami lebih suka kehilangan lebih dari separuh kekayaan kami untuk melunasi dendam lama dan tidak akan pernah melakukan hal ini. Sudah terlambat untuk mengatakannya sekarang. Pikirkan bagaimana cara menghadapinya. Semua sekte teratas di negara kekaisaran merasakan krisis yang akan datang dan menjadi cemas. Mereka yang berlindung di tanah suci klan kuno abadi sedikit lebih tenang, percaya bahwa dengan dukungan klan kuno, mereka dapat selamat dari bencana ini. Yang ditakuti para pahlawan bukanlah King Zong, tetapi Chen Qingyuan yang berdiri di belakangnya. Sejak insiden Bintang Kaisar, koordinat spesifik jembatan ilahi telah ditemukan di wilayah Bintang Sanglin, dan Yang Mulia Chen telah kehilangan jejak kemana ia pergi. Tanah jembatan ilahi masih menyimpan sisa-sisa pertempuran yang mengerikan. Yang Mulia Chen pasti telah terlibat dalam pertempuran hebat dengan entitas tak dikenal. Apakah entitas itu masih ada di sini? Kalau dia masih hidup, kita semua pasti sudah mati. Mohon doanya, Tuhan, untuk perlindungannya. Banyak sekali orang yang mendambakan Chen Qingyuan mati agar mereka bisa bertahan hidup. Di masa lalu, di antara 36 sekte negara kekaisaran, beberapa mengalami kemunduran, beberapa hancur, dan sekarang beberapa telah lama kehilangan status dominannya dan berada dalam situasi yang canggung. Ada 13 tempat suci teratas yang merupakan musuh bebuyutan Sekte Qing. Tanah suci lainnya telah berdamai dengan Sekte Qing bertahun-tahun yang lalu, mengorbankan banyak sumber daya. Pada saat itu, mereka merasa sangat sedih dan enggan berpisah dengan Sekte Qing, tetapi sekarang mereka sangat bersyukur, percaya bahwa keputusan mereka memang tepat. Setelah membentuk perseteruan mematikan dengan tempat-tempat suci dan sekte-sekte kuno, bahkan jika dia ingin menguras kekayaan keluarganya untuk mengakhiri perseteruan tersebut, sayangnya dia tidak mempunyai kesempatan ini. Patriark Sekte Qing, Dugu, pergi untuk menekan jurang iblis. Memanfaatkan kesempatan ini, banyak tempat suci mulai menyerang Sekte Qing, mengakibatkan banyak nyawa melayang. Kebencian ini tidak dapat ditebus dengan sumber daya. Perseteruan berdarah hanya dapat dihapus dengan darah. Untungnya, kami segera menundukkan kepala, kalau tidak, kami akan mendapat masalah besar kali ini. Tanah suci tertinggi yang sebelumnya menolak membayar kompensasi dan meminta maaf kepada King Zong sama sekali tidak panik. Sekelompok pejabat senior bahkan minum anggur, menantikan badai berdarah yang akan melanda di Zhu, berniat menyaksikan kehebohannya. Negara kekaisaran tidak sepenuhnya merupakan bidang bintang. Pesimisme yang besar. Ketika pemimpin sekte dan sekelompok tetua mendengar berita bahwa Sekte Qing melancarkan serangan besar-besaran ke Dizu, mereka begitu ketakutan hingga wajah mereka memucat, seluruh tubuh mereka gemetar, dan mereka dipenuhi penyesalan. Dahulu kala, saat Patriark Welas Asih Agung hendak naik tahta, ia bertemu dengan Patriark Dugu Sekte Qing dan tanpa malu-malu membawa sedikit kenalan mereka, berharap Patriark Welas Asih Agung dapat menyelesaikan keluhan dengan Sekte Qing. Melihat ke masa lalu, Patriark Dugu setuju. Setelah itu, Patriark Dabei memerintahkan para pemimpin sekte untuk menyumbangkan setengah dari sumber daya sekte setelah kematiannya dan mendukung King Zong tanpa syarat. Pemimpin klan saat itu langsung setuju, tetapi setelah leluhur berkuasa, ia membuat keputusan yang bertentangan dengan leluhurnya dan memutuskan untuk tidak meminta maaf kepada klan Qing untuk sementara waktu dan menunggu serta melihat bagaimana situasi berkembang. Pandangan ini mengungkapkan bahwa dia telah melewatkan kesempatan terbaik. Sekte Qing telah menghadapi bahaya beberapa kali, yang memberikan kesan yang salah kepada para pemimpin yang pesimis. Mungkin Sekte Qing akan segera hancur, jadi mengapa repot-repot memberikan semua kekayaan keluarga? Ketika Chen Qingyuan menjadi terkenal di seluruh dunia, Dabei Guan menyadari situasi dan ingin mengakhiri perseteruan, tetapi sudah terlambat. Apa yang harus dilakukan? Wajah para pejabat senior itu serius, dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Jika leluhur tahu tentang ini, dia mungkin akan mati dengan penyesalan. Seorang tetua tertawa getir. Leluhur tua itu tanpa malu-malu berjuang demi kesempatan bagi sekte tersebut, yang tidak hanya memungkinkannya mengakhiri dendam lama, tetapi juga memungkinkannya bangkit bersama Sekte Qing. Akan tetapi, demi keuntungan sumber daya yang bersifat langsung, generasi-generasi berikutnya tidak mengikuti petunjuk para leluhur mereka, dan kehilangan kesempatan besar tersebut serta tidak mampu memanfaatkannya. Berhenti bicara omong kosong dan pikirkan solusinya. Pemimpin klan tak tahan dengan keluhan para tetua. Setiap kata bagaikan pisau yang menusuk jantungnya, dan wajahnya berubah muram. Semua keputusan dibuat oleh pemimpin, dan pesimisme ada dalam kesulitan ini, yang erat kaitannya dengan dirinya.
Ruang pertemuan tiba-tiba menjadi sunyi, semua orang menundukkan kepala dan tetap diam. Satu-satunya solusi sekarang adalah berkompromi dan membiarkan Sekte Qing menanganinya. Mungkin, mengingat hubungan baik dengan leluhur kita, Sekte Qing akan menunjukkan belas kasihan dan memberi kita secercah harapan. Setelah sekian lama, seorang tetua sekte dalam menyarankan, kuil welas asih agung bergantung pada klan kuno Yanying. Bisakah ia meminta bantuan dari klan kuno untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut? Lalu, orang lain berkata, meskipun klan kuno kuat, apakah mereka bersedia menghadapi Sekte Qing secara langsung demi sedikit sumber daya? Kau harus mengerti satu hal, Sekte Qing tidak perlu ditakuti. Yang menakutkan adalah Yang Mulia Chen di baliknya. Setelah kata-kata itu diucapkan, semua orang gemetar hebat, dan ketakutan di hati mereka semakin kuat. Aku akan menanggung semua kesalahannya. Aku akan mengatur perbendaharaan dan membubarkan para murid. Pemimpin klan menundukkan alisnya dan merenung cukup lama, lalu akhirnya mengambil keputusan sulit. Setelah mengatakan ini, pemimpin sekte itu tampak kehilangan seluruh kekuatannya dan tampak ratusan tahun lebih tua. Sebagian rambut hitamnya tampak memutih, dan wajahnya tampak lesu dan keriput. Kalau salah ya salah saja, bagaimanapun cara menutupinya, tidak akan berhasil. Para tetua tampak pucat pasi, mata mereka dipenuhi penyesalan yang tak berujung. Jika aku tahu hal ini akan terjadi, aku tidak akan melakukannya sejak awal. Sehat, beberapa hal mungkin memiliki akhir yang baik, tetapi karena keserakahan sesaat, semuanya jatuh ke dalam jurang. Pemandangan serupa terjadi di banyak tempat suci. Beberapa ingin bersatu dengan suku kuno untuk melawan musuh, sementara yang lain takut pada Chen Qingyuan dan berencana untuk menyerah. Bum bum bum. Beberapa bulan kemudian, kapal perang Qingzhong menyeberangi laut kekacauan dan tiba di Dizu.